Firman Tuhan untuk renungan hari ini diambil dari 2 Samuel 10 ayat 6 sampai ayat 14. Dan tema renungan kita adalah pemimpin yang bertindak dan beriman. Apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini? Setelah Hanun, raja orang Amon, melecehkan utusan Daud yang bermaksud baik, dia berpikir bahwa Daud pasti membencinya. Dalam hal ini, mereka sendiri yang membuat diri mereka dibenci oleh Israel. Jadi, Hanun, raja Amon, mempersiapkan diri dengan menyewa tentara Suriah. Ini adalah kebiasaan mereka. Dalam 1 Tawarikh 19 ayat 6 dikatakan bahwa orang Amon membayar orang Syria sebesar 1000 talenta. Sementara itu, Daud masih menunggu para utusannya, yang telah dipermalukan oleh orang Amon, untuk memulihkan martabatnya terlebih dahulu. Mendengar bahwa orang Amon mulai mempersiapkan diri untuk memerangi Israel, Daud mengirim Yoab dan pasukan pahlawan untuk menghadapinya. Beberapa dari pasukan pahlawan ini adalah pengikut Daud dalam pelariannya sebelumnya, yaitu orang buangan, terikat hutang, dan terluka hatinya dalam masyarakat. Baca 1 Samuel 22 ayat 2. Orang-orang nekat ini adalah bahan yang bagus untuk dilatih menjadi pejuang yang perkasa. Setelah menjadi raja, Daud membentuk kekuatan tempur yang kuat dan bermartabat. Mereka disebut tentara pahlawan Daud. Penting untuk dipahami bahwa Daud bukanlah apa-apa tanpa orang-orangnya yang perkasa, dan sebaliknya, pasukan pahlawan ini bukanlah apa-apa tanpa Daud. Dalam hal ini kita belajar bahwa pemimpin membutuhkan pengikut yang hebat, dan pengikut yang hebat pastilah karena mereka memiliki pemimpin yang hebat. Salah satu dari orang-orang perkasa ini adalah Ishbaal. Ia terkenal karena membunuh 800 orang sekaligus dengan tombaknya. Baca 2 Samuel 23 ayat 8. Yang lainnya adalah Yasobeam, yang membunuh 300 orang sekaligus. Baca 1 Tawarikh 11 ayat 11. Yang lainnya lagi adalah Benaya anak Joyada, yang membunuh 2 tentara Mesir, yang besar dan kuat, dengan tombak musuhnya sendiri. 1 Tawarikh 11 ayat 22 dan ayat 23. Kemudian orang Amon keluar dan menempatkan diri dalam barisan pertempuran di depan pintu gerbang. Dan orang Syria dari Zoba, Bet-Rehob, Ishtab, dan Maaka ada di belakang tentara Yoab. Yoab melihat bahwa garis pertempuran melawan dia ada di depan dan di belakang. Orang Amon di garis pertempuran di pintu gerbang depan, dan orang Syria di belakang mereka. Kemudian Yoab memilih beberapa orang terbaik dari Israel, dan menempatkan mereka dalam barisan pertempuran melawan orang Syria. Dan yang lainnya ia tempatkan di bawah komando Abisai, saudaranya, agar ia dapat menempatkan mereka dalam barisan perang melawan orang Amon. Yoab hanya punya satu strategi, yaitu menyerang dengan semangat gotong royong, dengan berkata kepada Abisai, "Jika Suriah terlalu kuat untukku, maka kamu harus membantuku, tetapi jika orang Amon terlalu kuat bagimu, maka aku akan datang dan membantumu." Selain itu, Yoab juga memotivasi Abisai, saudaranya dan semua pasukannya, dengan mengatakan, "Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Ini adalah pidato yang luar biasa dari Yoab sebelum mereka melakukan pertempuran. Setidaknya ada 3 poin kuat dalam motivasinya. Pertama, jadilah berani dan jadilah kuat. Keberanian dan kekuatan bukanlah masalah perasaan dan keadaan. Ini adalah masalah pilihan, terutama ketika Tuhan membuat kekuatannya tersedia bagi kita. Kita bisa kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasa-kuasanya. Bandingkan dengan Efesus 6 ayat 10. Kedua,
Marilah kita menjadi kuat untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Yoab mengingatkan bahwa jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka akan kehilangan orang-orang dan kota mereka. Ini adalah pertempuran yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan pasukan orang-orang perkasa harus mengingat itu. Ketiga, dan semoga Tuhan melakukan apa yang baik di matanya. Yoab dengan bijaksana mempersiapkan pertempuran dengan kemampuan terbaiknya, dan bekerja keras, hanya untuk satu tujuan, yaitu kemenangan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa hasil akhir ada di tangan Tuhan. Berani saja tidak cukup, dibutuhkan keyakinan yang teguh, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Namun, iman saja tidak cukup, juga harus dibarengi dengan perjuangan habis-habisan. Terbukti ketika Yoab dan pasukannya yang memiliki semangat juang tinggi, mampu mengalahkan tentara Syria. Orang-orang Syria yang menjadi tentara bayaran, yang hanya dimotivasi oleh uang, tidak cukup kuat untuk menghadapi tentara Israel yang heroik, yang dimotivasi oleh prinsip, harus berperang sampai mati, disertai iman, bahwa ada Tuhan semesta alam, yang berperang bersama mereka. Ini mengingatkan janji Tuhan untuk memberkati Israel yang benar-benar taat. Baca Ulangan 28 ayat 7. Apa pesan Tuhan melalui firman-Nya bagi kita? Kita belajar dari firman Tuhan, bahwa sikap seperti orang Amon yang mencurigai niat baik Daud, akan menimbulkan paranoia bahwa orang yang kita curigai akan semakin membenci dan memusuhi kita. Paranoia seperti ini akan menghasilkan tindakan yang gegabah dan yang akan merugikan diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa motivasi yang didasarkan pada hal-hal materi di dunia ini bersifat sementara dan sangat lemah. Sedangkan motivasi untuk gotong royong antar sesama seiman di hadirat Tuhan akan bersifat permanen, kuat dan tak terkalahkan. Tuhan ingin kita menjadi seperti Daud yang membangun tim yang kuat, tetapi bermartabat dan mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting. Tuhan juga ingin kita seperti Yoab yang mampu memotivasi tim, sehingga tim yang dipimpinnya akan berusaha sebaik mungkin berdasarkan iman kepada Tuhan, harapan untuk kemenangan, dan cinta kasih untuk bangsa dan Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap niat baik orang lain. Sama halnya dengan menghakimi orang lain yang dilarang oleh Tuhan. Kita tidak boleh termotivasi oleh materi, apalagi mengandalkan hal lain selain Tuhan. Sebagai pemimpin di rumah, di kantor, di masyarakat, dan terutama di gereja, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat berhasil tanpa orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling membangun agar bisa bersama-sama melayani jemaat dan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tidak bergantung pada materi atau dukungan lain selain Tuhan. Mampukan kami untuk saling membangun, sehingga kami, baik sebagai pemimpin maupun sebagai jemaat, mampu bekerja di bidang pelayanan Tuhan dengan sebaik-baiknya dan bahkan lebih baik dari hari ke hari. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.